Yo John, what's up yo John? Ketemu lagi di Mari di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham John. Nah, jangan lupa ya buat like, komen, dan share video ini ke siapa aja yang lo kenal atau temuin. Yang namanya penamaan jalan raya kagak sembarangan John. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari penghormatan terhadap pahlawan, mengenang seniman atas karyanya, dan lain-lain. Semuanya sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang pedoman penetapan nama jalan, tanah, dan bangunan umum di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Terus, dari mana sih asal-usul nama jalan yang ada di DKI Jakarta ini? Karena banyak. Kita bahas yang terkenal-terkenal aja ya John. Langsung, cekicrot. Pertama, ada Jalan Menteng. Jalan ini konon sudah jadi permukiman elit sejak zaman kolonial Belanda. Uniknya, sebelum menjadi permukiman elit seperti yang dikenal sekarang ini, Menteng merupakan daerah yang kurang dikenal dan bahkan dihuni binatang buas. Semula, daerah ini merupakan hutan yang ditumbuhi pohon menteng atau Bacaurea racemosa. Pohon buah tersebut akhirnya dikaitkan oleh masyarakat untuk menyebut nama lokasi ini. Namun, sejak lokasi tersebut dibuka untuk umum dan pengembangan kota Batavia pada 1810, tempat tersebut mulai ramai. Kemudian sekitar 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels menjadikan Menteng sebagai perumahan untuk pegawai pemerintah Hindia Belanda. Menteng merupakan perumahan villa pertama di Batavia yang dikembangkan antara 1910 sampai 1918. Perancangnya adalah tim arsitek yang dipimpin P.A.J. Mujen, arsitek asal Belanda yang merupakan anggota tim pengembang yang dibentuk pemerintah kota Batavia. Ada fakta unik dan menggelintik lainnya nih John. Menteng dibangun mengikuti tata cara Eropa, namun arsitekturnya dibuat mengikuti cita rasa lokal agar sesuai dengan iklim tropis. Rumah-rumah dibangun dengan tiang-tiang yang tinggi, jendela yang besar, taman yang luas, dan sistem ventilasi yang baik. Makanya rumah di Menteng tuh biasanya nyaman ditempati walau tanpa penyejuk ruangan. Ya iyalah, namanya juga Menteng. Saluran air dan jalan-jalan dibangun. Begitu juga sekolah dan bioskop. Sekolah yang dibangun adalah Sekolah Dasar Teresia yang dibuka pada 1927. Bioskop Menteng dibangun dalam gaya Indo-Eropa pada 1950. Tapi kini telah berubah menjadi Plaza Menteng. Selain itu, dibangun pula sarana ibadah seperti Gereja Paulus. Kedua, ada yang namanya Jalan Senayan. Jalan ini jadi salah satu yang terkenal di Ibu Kota Jakarta. Hal itu lantaran berdirinya gelanggang olahraga yang kini bernama Gelora Bung Karno atau GBK. GBK di Senayan dibangun pada awal 1960-an atas bantuan pemerintah Uni Soviet pada era Perdana Menteri Nikita Sergeyevich J. Khrushchev. Maafin kalau salah ngomongnya ya. Tak hanya itu, Senayan juga dikenal karena berdirinya Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nama Senayan berasal dari keadaan wilayahnya pada masa lampau. Pada peta yang diterbitkan topografis C. Bureau Batavia pada 1902, kawasan Senayan masih ditulis Wangsanajan atau Wangsanayan. Kata Wangsanayan berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik seseorang yang bernama Wangsanayan. Sebutan Wangsanayan lambat laun berubah. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih mudah mengucapkannya dengan kata Senayan. Meski belum ada data secara lengkapnya, Wangsanayan diyakini sebagai seseorang yang berasal dari Bali dan berpangkat letnan, lahir sekitar 1680 dan kemudian tinggal di Batavia. Ketiga, ada yang namanya Jalan Matraman, John. Kalau dengar Matraman,
Lu pada pasti inget sama Gramedia yang terbesar di Asia Tenggara kan? Ama lagunya di Upstairs yang judulnya Matraman juga. Namun siapa sangka Kampung Matraman hingga periode 1990-an terkenal angker. Di wilayah ini kerap kali terjadi tawuran berdarah antara warga Palmeriam yang dihuni kaum Betawi dan pendatang dengan warga Berlan yang merupakan anak kolong atau tangsi tentara. Banyak versi yang menyebutkan soal asal-usul dari Jalan Matraman, John. Yang paling kuat tuh, kampung ini diperkirakan menjadi kawasan pertahanan pasukan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung ketika menyerang kota Batavia melalui darat untuk kedua kalinya, yakni pada 1629. Rahmat Ruhiyat dalam asal-usul nama tempat di Jakarta menyebut tidak mustahil kalau di kawasan itu dibangun kubu-kubu pasukan Mataram, termasuk pasukan-pasukan dari Sumedang dan Ukur atau Bandung. Menurutnya, ketika Mataram menyerang Batavia, Ukur serta Sumedang merupakan bagian dari Kesultanan Mataram dan memang diberitakan ikut berpartisipasi. Versi lain dari Matraman sudah disebut-sebut sebagai milik tuan tanah David Johannes Smith, sebagaimana yang telah dituangkan dalam buku milik Dehaan. Dirinya sendiri adalah penulis buku soal masa lampau Batavia. Dehaan sendiri juga mengatakan bahwa kawasan itu diberikan kepada orang-orang Jawa dari Mataram setelah Mataram berada di bawah pengaruh VOC dan menyusul ditandatanganinya perjanjian antara Mataram dan VOC pada 28 Februari 1677. Keempat, ingat Ragunan? Kita apa, John? Tentunya ingat kebun binatang Ragunan dong. Kebun binatang sendiri pertama kali didirikan pada 19 September 1864 oleh seorang pelukis ternama yang bernama Raden Saleh di Cikini Raya nomor 73 Menteng, Jakarta Pusat. Di atas lahan seluas 10 hektar milik dirinya sendiri. Semakin berkembangnya Jakarta, Cikini nggak cocok lagi menjadi kebun binatang. Karena itu disiapkan lahan seluas 30 hektar di Ragunan, Jakarta Selatan. Sampai saat ini, nama jalan tempat kebun binatang pertama tersebut berubah menjadi Jalan Raden Saleh. Hal ini sebagai bentuk penghormatan karena Raden Saleh menyumbangkan tanahnya waktu itu. Lo pada masih bisa main-main sini, John. Kebun binatangnya sih udah kagak ada, tapi jalannya mah masih ada. Tahun 1964, Pemprov DKI Jakarta memindahkan koleksi kebun binatang Cikini ke Ragunan. Pada 22 Desember 1966, kebun binatang Ragunan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dengan nama Taman Marga Satwa Ragunan. Ya, udah cukup nih soal kebun binatang. Nama Ragunan berasal dari Pangeran Wiraguna. Gelar ini disandang tuan tanah pertama di Ragunan. Sebenarnya, nama aslinya Hendrik Lucas Kardel. Tapi, gelar ini didapatkan dari Abu Nasyar Abdul Qohar atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Atas jasanya kepada Sultan Haji, Kardel pun diangkat menjadi Pangeran Wiraguna dan berhak atas sejumlah hektar tanah. Pada 1689, Kardel izin pamit untuk pergi dari Kesultanan Banten dan memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya. Namun ternyata dia menetap di Batavia menjadi tuan tanah yang kaya raya. Tanahnya yang luas kini diberi nama Ragunan, yang mengingatkan kita pada Pangeran Wiraguna. Di kawasan ini pula ia dimakamkan dan makamnya dikeramatkan oleh sebagian orang. Terakhir, ada Harmoni nih, John. Harmoni ini berlokasi di persimpangan Jalan Majapahit dan letaknya tak jauh dari Istana Negara. Dari mana asal nama Harmoni ya? Mengutuk buku Zainuddin HM yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, nama Harmoni rupanya berasal dari nama gedung yang sangat penting ketika Batavia dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sekitar abad ke-17 dan ke-18. Gedung itu bernama Société de Harmonie yang menjadi tempat berpestanya kaum sosialita Belanda. Nyatanya, tradisi ini dilanjutkan saat Inggris berkuasa di Batavia. Mereka sering ngumpul, beramah-tamah, dan mencari jodoh di gedung besar berarsitektur Belanda itu. Di tempat itu juga sering terjadi keributan akibat pesta dan dansa disertai mabuk minuman keras. Buset ya, emang udah barbar dari dulu. Pemprov DKI Jakarta pada 1985 membongkar gedung bersejarah itu persis ketika gedung yang pernah berjaya tersebut berumur 170 tahun. Meski bangunan bersejarah Société de Harmonie sudah tidak ada lagi, tempat dan kawasan itu tetap disebut Harmoni. Itu dia, John, beberapa kisah soal nama jalan yang ada di ibu kota tercinta kita. Sebenarnya banyak yang bisa kita bahas, cuma nanti di video panjang banget, John. Bisa 3 abad kali ya. Pokoknya kalau ini rame, kita lanjut part kedua. Mengutip dari Bapak Presiden pertama Indonesia,
Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya sendiri. Semoga dengan kita mengetahui sedikit tentang sejarah nama-nama jalan ini, sedikit banyak memberikan kontribusi untuk turut membesarkan bangsa Indonesia tercinta ini. Oke dah, jangan lupa ya, share, like, dan komen. Pantun dulu dah, main keragunan nontonin orang utan. Yuk, rame-rame subscribe Motor Politan.